Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah tanaman kami dan alhamdulillah subur-subur, terlebih kalau saat musim hujan seperti ini. Nah, salah satu selain pupuk organik pupuk organik cair, baik itu padat seperti kompos maupun juga cair, ini ada salah satu sumber nutrisi untuk tanaman kami, yaitu cacing atau dari kotoran cacing. Nah, di sini ini kami akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kami membuat cacing dalam skala kecil. Kami buat sendiri. Nah, ini kami memanfaatkan cacing anakan cacing yang sudah berkembang biak di dalam tanah. Jadi ini kami kembang biakan sendiri, dan untuk mengembang biakannya ini kami menggunakan sisa dari sampah dapur. Ini kami menggunakan ada yang menggunakan ampas teh, kemudian sisa sayur, dan juga sisa-sisa dapur lainnya. Nah, jadi karena ini dalam skala kecil atau dalam skala rumahan, ini kami mempraktekkannya. Bahan-bahan yang kami gunakan ini antara lain kami menggunakan tanah, kemudian menggunakan kompos yang sudah jadi, dan juga menggunakan sayuran. Ini untuk makanan cacing. Biasanya ini bisa juga dengan menggunakan ampas tahu, tapi karena ini kami tidak mempunyai ampas tahu, jadi kita bisa memberikan sisa-sisa sayuran ataupun sisa buah-buahan untuk makanan cacing itu. Karena ini dalam skala kecil, jadi kami hanya membuat sedikit, hanya skala rumahan. Nah, kalau teman-teman ingin mengembangbiakan cacing sendiri, teman-teman bisa simak ulasan berikut lebih jelasnya tentang bagaimana cara mengembangbiakan cacing untuk nutrisi bagi tanaman. Mengenal cacing tanah, jenis-jenis yang paling banyak dikembangkan oleh manusia berasal dari genus Pheretima, Pherioni, dan juga Lumbricus. Cacing tanah jenis Pheretima segmennya mencapai 95-150 segmen. Clitellumnya terletak pada segmen 14-16. Tubuhnya berbentuk gilik panjang dan silindris berwarna merah keunguan. Cacing tanah yang termasuk jenis Pheretima antara lain seperti cacing merah, cacing kot, dan cacing kalong. Cacing tanah jenis Pheronix berbentuk gilik berwarna ungu tua sampai merah kecoklatan dengan jumlah segmen 75-165, dan clitellumnya terletak pada segmen 13 dan 17. Cacing ini biasanya agak manja, sehingga dalam pemeliharaannya diperlukan perhatian yang lebih serius. Cacing tanah Lumbricus rubellus memiliki keunggulan lebih dibanding kedua jenis yang lain karena produktivitasnya tinggi, seperti penambahan berat badan, produksi telur atau anakan, dan produksi bekas cacing atau cascingnya, serta tidak banyak bergerak. Cara budidaya cacing tanah. Pembuatan kandang. Kandang dapat menggunakan sistem bertingkat sehingga dapat memaksimalkan tempat. Kotak kandang dapat menggunakan kotak kayu berlapis plastik, terpal dasar karung, terpal dasar jaring kasa, ember besar, dan lain-lain. Kemudian ikat pojok kandang di rak. Lalu oleskan sabun colek di bagian atas kandang agar cacing tidak lari. Pembuatan media. Media berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pakan untuk cacing tanah. Media dapat menggunakan media organik seperti gedebok pisang, log jamur bekas, onggok aren, kotoran ternak seperti sapi ataupun kerbau. Masukkan ke dalam kandang cacahan gedebok dan juga log jamur bekas yang telah
dibasahi sekitar 40% kadar airnya. Kemudian susun media setinggi 10-20 cm. Pemilihan benih cacing. Jenis cacing tanah yaitu seperti lumbricus, warnanya merah pipih, ekor tumpul kekuningan dan gerakannya kurang gesit. Tiger, warna merah pipih, ekor tumpul kekuningan, terdapat belang-belang. Kristal, warna merah pipih, ekor lancip, ukuran besar, gerakannya normal. Afrika, warna merah pipih, ekor lancip, gerakan lincah, ukurannya cukup besar. Pheretima, warna merah pipih, ekor lancip, gerakan lincah, dan ukurannya kecil. Kepadatan tebar 1 meter persegi adalah 1-2 kg dan kemudian benihnya langsung disebar. Pemberian makan. Cacing dapat memakan semua limbah organik yang tidak masam. Pemberian makan berupa pasta kotoran hewan ditambahkan air kemudian diaduk. Pemberian dengan dicacah berupa sayuran dan buah-buahan sebelumnya harus direndam selama 24 jam. Pemberian pakan dilakukan setiap 3 hari sekali atau menyesuaikan dari jumlah populasi cacingnya. Pakan diberikan dengan cara disebar ataupun digumpalkan. Perawatan. Pemberian sabun colek agar cacing tidak lari. Pengecekan pakan serta hama, seperti hama semut, ayam, tikus, orong-orong, katak, dan lain-lain. Pengecekan kelembapan media sekitar 40%, atau jika terlalu kering, cacing bisa dehidrasi. Terlalu basah pun kualitas cacing kurang baik. Ambil cacing sebelum pemberian pakan. Kemudian pindahkan indukan cacing apabila telah terlalu padat. Pemanenan. Pemanenan dapat dilakukan pagi sampai sore hari. Cara pemanenannya, bentangkan karung atau terpal atau plastik, kemudian ambil cacing di bagian atas di dalam kandang. Ambil sisa cacing dan juga cacing, kemudian letakkan di atas bentangan karung, kemudian ambil. Cacing siap dipindahkan, kemudian bisa di-packing untuk dijual. Pasca panen, cacing dapat dijual ke perusahaan farmasi, kosmetik, dijual segar sebagai umpan dan pakan burung kicauan, sebagai bahan baku pakan ikan atau dijual kering dan dibuat tepung sebagai obat tifus, mah, penyakit kuning dan lain-lain. Proses pengiriman, cacing dapat dimasukkan ke dalam kantong kain agar tidak lari. Nah Sobat Taman Inspirasi Safa, itu tadi adalah beberapa panduan tentang bagaimana cara membudidayakan cacing tanah. Cukup mudah bukan? Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan juga video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.